Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sholat jamak. Kompetensi yang harus kalian kuasai pada materi ini adalah yang pertama, menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat jamak qashar. Yang keempat, mempraktekkan sholat jamak qashar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sholat jamak dengan benar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat sholat jamak dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dengan benar. Selanjutnya, menunjukkan tata cara sholat jamak dengan benar. Dan yang terakhir, mempraktekkan sholat jamak dengan benar. Gambaran peta konsep pada materi kali ini merupakan bagian dari materi sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar isinya adalah yang pertama nanti kita pelajari jamak, terus yang kedua qashar, dan yang ketiga sholat jamak dan qashar. Yang kita pelajari mulai dari pengertian sholat jamak nanti apa, hukumnya sholat jamak, terus syarat-syaratnya sholat jamak, sholat yang boleh dilakukan atau boleh dijamak, terus macam-macam tata cara sholat jamak, dan yang terakhir adalah praktek sholat jamak. Dasar hukum pelaksanaan sholat jamak dan qashar tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sholat jamak dan qashar merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti musafir atau dalam perjalanan. Pelaksanaannya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang terpenting adalah dimanapun umat Islam berada, kewajiban sholat tidak boleh ditinggal sekalipun keadaan sangat mendesak. Pengertian sholat jamak. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu, seperti mengerjakan sholat duhur dengan asar yang keduanya dikerjakan dalam waktu duhur saja atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Hukum sholat jamak, hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Sholat yang boleh dijamak. Pasangan sholat yang boleh dijamak adalah duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan syarat sahnya sholat jamak adalah yang pertama dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 80,6 km. Yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan
baik, seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi, dan lain-lain. Yang ketiga, syarat sahnya adalah dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Jamak takdim yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama atau yang awal. Contohnya adalah sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Contoh yang kedua, sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya itu adalah jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Nah, seperti sholat duhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar, yaitu 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya, yaitu 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Yaitu contohnya duhur dan asar, berarti sholatnya duhur dulu. Kalau maghrib dengan isya, berarti sholatnya maghrib dulu. Syarat yang kedua, berniat menjamak sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan sholat pertama. Jadi kalau sholat duhur dan asar, niatnya adalah pada waktu duhur. Tidak menyelingi antara dua sholat itu. Jadi antara sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya tidak ada jeda atau tidak ada selingan kegiatan lain. Yang terakhir, tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai sholat yang kedua dan mengawali sholat yang kedua. Syarat melaksanakan sholat jamak takhir. Yang pertama adalah niat menjamak sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu sholat pertama. Jadi masih dalam waktu sholat yang pertama, waktunya sholat yang pertama itu untuk niat. Terus dilaksanakan secara berurutan. Yang selanjutnya, jamak takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua sholat tersebut dengan berurutan. Ya, tetap berurutan antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tidak menyelingi antara dua sholat itu, yaitu tidak ada selang waktu atau jeda yang lama di antara kedua sholat itu, misalnya untuk mengobrol dan lain-lain. Tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dari mengawali sholat kedua. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau mukim. Selanjutnya, perjalanan itu dilakukan bukan untuk maksiat. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat. Ini syarat melaksanakan sholat jamak takhir. Sekarang prakteknya, praktek sholat jamak. Ini kita contohkan jamak takdim. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah niat menjamak sholat yang pertama, yaitu sholat duhur dengan jamak takdim. Apabila diucapkan bacaannya seperti ini niatnya.
usolli fardhu dzuhri arba rakaatim majmu'an ilaihil asri ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya adalah saya berniat sholat duhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya setelah niat takbiratul ihram, sholat duhur 4 rakaat seperti biasanya sampai salam. Nah, setelah salam, sholat pertama itu selesai, langsung berdiri. Tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti zikir, doa, berbicara, dan lain-lain. Nah, setelah berdiri, baru dimulai sholat asarnya, yaitu dimulai dengan niat sholat asar. Apabila diucapkan niatnya seperti ini, usolli fardhul asri arba rakaatim majmu'an ilaihi dzuhri ada'an lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat fardu asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah takbiratul ihram. Sholat asar dilakukan 4 rakaat seperti biasanya dan terakhir adalah salam. Itulah kegiatan praktek pelaksanaan sholat jamak. Demikian materi sholat jamak pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.